Halo, saya Kiarto. Kita bertemu kembali dalam video tutorial Cisco. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PGP atribut. Kita akan membahas tentang seleksi pet, kemudian kita konfigur PGP atribut weight. PGP menggunakan atribut untuk mengatur seleksi petnya, bisa juga digunakan untuk mengatur policy sesuai dengan ketentuan organisasi atau S number tersebut. Pada IGP seperti OSPF cukup simpel menggunakan cost yang dihitung atau metrik yang dihitung dari nilai bandwidthnya. Pada RIP pun hanya menggunakan hop count. Sedangkan pada WMPGP kita bisa menggunakan berbagai macam atribut, mulai dari weight, kemudian local preference, ASPET, origin, mat atau metric, dan aggregate. Kita bisa menggunakan berbagai macam atribut. Seleksinya pun dimulai dari penggunaan. Jika pet itu merupakan tidak memiliki next hop, maka dia tidak akan dilakukan ini seleksi masuk kriteria. Kemudian yang pertama adalah dia melihat Hedges weight-nya jika itu merupakan router Cisco, karena ini adalah sifatnya local proprietary Cisco, bersifat lokal pada router tersebut. Kemudian ada Hedges local preference, jika weight-nya sama maka dia akan melihat local preference. Local preference sifatnya global dalam AS, tidak dilempar ke luar AS. Kemudian ada originate root-nya dari mana, kemudian ASPET shortest-nya dia lihat ASPET karena merupakan PGP melihat kumpulan-kumpulan AS number ASPET. Kemudian ada lowest origin code-nya EGP, kemudian lebih prefer daripada EGP dan lebih prefer daripada incompleted didapatkan dari rest distribute, sedangkan IGP didapatkan dari kita advertise menggunakan command network. Kemudian metric atau multi exit discriminator kita gunakan untuk menentukan jalur dari mana sebaiknya suatu AS masuk ke AS number kita. ABGP lebih prefer daripada IBGP karena administrative distance-nya IBGP 20, IBGP 200, kemudian dan selanjutnya originator ID, aggregator, topic aggregator, dan cluster ID juga. Cluster list kita gunakan pada router vector. Oke, kemudian kita akan membahas pada lab ini khusus untuk BGP with attribute. BGP with attribute ini sifatnya adalah lokal pada router. Misalnya pada router 1 dia memiliki 2 exit point ke router 2 AS2 atau ke router 3 melalui AS3 untuk menuju ke AS4. Nah, kita bisa gunakan kalau skenario yang seperti ini, kita bisa gunakan bit atribut untuk memanipulasi apakah kita prefer menggunakan AS2 atau AS4 AS3 untuk menuju ke AS4. Sifatnya adalah Cisco proprietary, seperti saya bilang tadi, hanya bisa berlaku pada router Cisco. Nilai defaultnya adalah 0 jika itu pet itu didapatkan atau prefix didapatkan dari router lain. Tapi jika itu di originate oleh router tersebut, maka nilainya adalah 32678. Nilai yang bisa available pada untuk weight sendiri adalah 0 sampai dengan 65535. Oke, kemudian kita akan mulai konfigurasinya. Pada topologi kita memiliki 4 router ini,
masing-masing beda AS number kelihatan di sini. Oke. Nah, saya sudah konfigur untuk BGP-nya. Terlihat sudah up semua. Kita mulai dari router 1. Ya. Saluran section router BGP. Enable. Kita lihat ya, kita lihat BGP sudah dikonfigur. So IP interface brief. Ya, di sini router 1 memiliki interface IP 12.12.1, jadi 12.12.1. Kemudian di sini adalah 24.24.24. Sini adalah 13.13.13 network. Kemudian di sini adalah 34.34. Kemudian saya membuat loopback address pada router 4. Interface brief. Ya, saya memiliki 3 loopback address di router 4. Oke. Oke, kita akan konfigur agar kita lihat dulu. So IP BGP terlihat bahwa router 1, jika kita lihat router 1 pad ke router 4, maka nilainya adalah ada 2 redundant, network 44, next hopnya bisa melewati router 2 atau melewati router 3. Terlihat bahwa di sini yang paling baik best path-nya adalah melewati router 3 pun juga dengan loopback 1, jadi melewati jalur bawah. Kita akan konfigur agar router 1 melewati router 4, router 2, jadi melewati jalur atas untuk loopback 0 dan loopback 1. Sedangkan untuk loopback 2 kita bisa lewatkan jalur router ke router bawah gitu misalnya. Oke, kita lihat di sini belum di advertise oleh network. Oke, kita akan konfigur dulu di router 4 agar sudah bisa masuk. Oke, kita advertise semua loopback. Kita lihat lagi, ya. Kita lihat bahwa router 21 ke router 4 untuk network 144 melewati router atas. Ini kita akan rubah, coba kita balik. Oke, di router 1 kita akan konfigur menggunakan konfigurasi dengan atribut width. Terlihat di sini widthnya 0 semua karena ini adalah didapat dari router 4. Tapi kalau kita lihat di router 4 selain BGP, widthnya adalah 32768.
Oke, kita masuk konfigurasi, masuk ke router 1. Oke, untuk mengkonfigur width-nya kita bisa gunakan masuk ke router config BGP, kemudian kita buat neighbor saja, neighbor sini, karena akan dilewatkan ke router atas, maka 10 12 12 12 2 pilihan. Wait, kita bisa set menggunakan directly dengan wait ini, atau juga kita bisa gunakan roadmap. Nah, pada kasus ini kita akan gunakan wait dulu untuk mengatur agar semua prefix lewat atas, kemudian setelah itu untuk prefix 144 kita akan gunakan jalur bawah menggunakan roadmap. Oke, kita gunakan width-nya misalnya kita buat 100. Oke, selesai. Begitu saja konfigurasinya. Kita keluar IP BGP, kita harus lakukan reset proses BGP untuk melihat efek dari perubahan policy ini tadi. Oke, terlihat bahwa prefix 44 sudah melewati router 4 semua, lewat router 2, dan ini juga lewat router 2. Oke, nah kita sudah sesuai dengan requirement, dan untuk yang pertama kita diminta untuk misalnya untuk melewatkan yang atas, tapi untuk network 144 ini kita lewatkan untuk ke bawah, maka kita gunakan roadmap config T. Untuk menggunakan roadmap kita seperti biasa kita buat access list dulu, 1 misalnya, permit. Kita bisa gunakan 144 144 ya, 144, benar kah? Tadi kita lihat, oh ya betul, oke, 144. Permit invalid. Kita coba ini saja. Oh, tidak perlu salah IP-nya. Oke, kita cukup permit ini. Nah, setelah kita buat access list, kita buat roadmap-nya. Misalnya bawah 144 permit, enter, match IP address-nya kita buat dulu itu misalnya. Oke, setelah itu kita buat policy apa yang kita inginkan. Di sini kita misalnya kita set width-nya dengan nilai yang lebih tinggi daripada sudah kita konfigur tadi, misalnya 200. Itu enter. Oke, sudah kita bikin roadmap-nya, maka kita tinggal tanam pada router BGP config dengan neighbor. Kalau kita tadi menggunakan neighbor 12 atau ke atas, jalur atas, maka kita gunakan untuk ke jalur bawah itu 13. Oke, 13133.
roadmap, mapnya adalah bawah 44, enter, dan ini adalah in. Kenapa in? Karena kita mengadvertise traffic dari yang kita terima, yang diterima oleh AS tersebut, sehingga kita gunakan in. Setelah itu kita lihat, kita perlu clear dulu agar terlihat efeknya. Ya, sesuai PPGP. Oke. Terlihat bahwa sekarang sudah sesuai. Untuk pad 1444 melewati router 2, AS pad-nya adalah 24, pun dengan traffic 44 ini. Tapi untuk pad 144 melewati 34, berarti jalur bawah. Oke, demikian konfigurasinya. Kalau kita lihat soran, mungkin router BGP, kita bisa lakukan konfigurasi HTTP attribute width dengan menggunakan roadmap, atau bisa langsung dengan command Egber seperti ini untuk mengatur pad pada router yang sifatnya adalah locally pada router tersebut. Misalnya ada 2 jalur yang mengarah pada IS number yang berbeda, IS number yang sama juga bisa, maka kita bisa gunakan width ini. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan.